Mau lagi. Star. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Elsa Diana. In this opportunity, I will explain my blog. The first one is grammar. In this blog, saya memfokuskan pada singular and plural noun dan difokuskan pada siswa SMP. Nah, jadi dalam blog ini kita akan belajar tentang singular dan plural. Nah, untuk materi yang digunakan dalam classroom nanti, blog, quizzes, dan YouTube video. Nah, waktu yang diperkirakan untuk mempelajari materi ini adalah sekitar 60 menit atau 1 jam. Nah, lesson plan-nya itu ada 3. Yang pertama, objective of the lesson. A student can understand material grammar about singular and plural nouns to improve grammar skill. Nah, jadi objektif tujuan dari pembelajaran ini adalah murid itu dapat mengerti tentang materi grammar tentang singular dan plural noun untuk mengimprove skill grammar mereka. Yang kedua, instruction for teaching the lesson. Nah, first the teacher will explain about singular and plural noun. The teachers give an example about the material. Then students are asked to practice the material. Jadi yang pertama itu guru itu mencontohkan lalu menjelaskan lalu mencontohkan dan siswa itu ditanyai lah disuruh mempraktekkan gitu. Untuk waktu dan tahapnya itu ada 4. Yang pertama itu explain about singular and plural itu 15 menit. Yang kedua, guru memberikan example tentang material tulis 10 menit. Yang ketiga, murid menanyakan atau mempraktekkan materi tersebut selama 15 menit dan terakhir quiz. Nah, materialnya adalah singular dan plural noun. Jadi singular noun itu adalah noun yang hanya refers to only one person, place, thing, or idea. Nah, jadi singular itu satu benda, orang, tempat, ataupun ide. Misalnya cat. Nah, cat itu singular. Nah, sedangkan plural, plural, plural itu kebalikan dari singular, yaitu kata kerja yang sama atau tidak hanya satu. Nah, biasanya uh, the first page of a grammar book tells you about noun. Nah, um, English vocabulary with nouns give the names of concrete or abstract things in our life. When babies learn mom and dad or milk as their first word, nouns should be the first topic when you learn a foreign language. Jadi noun ini kayak basicnya banget kalau kita belajar foreign language. Nah, balik lagi ke singular noun itu ada contohnya di situ ada cat. Nah, untuk pluralnya itu ada cat. Nah, biasanya plural itu ciri-cirinya ada S atau E. Nah, selain itu untuk lebih mendalami material, kalian bisa cek link di situ. Itu ada link untuk kuisnya. Itu bisa kalian kerjakan setelah kalian membaca setelah senang blog ini. Nah, selain itu kalian juga bisa lihat video YouTube ya, teman. Nah, ini untuk link kuisnya. Itu kita di quizzes.
a beautiful butterfly. Karena satu atau the only. Selanjutnya pronoun of for car is cars karena dua mobilnya. Nah, the bird of orange is Nah, every morning Ali eats two bananas. Nah, karena dua pisang, jadi masuknya itu plural. Terakhir, there are five rabbits in the. Nah, itu kalian bisa mengerjakan kuisnya di web tadi. Kalau kalian belum terlalu paham, kalian bisa cek YouTube video di bawah itu ya video YouTube-nya. Ini juga berisi tentang sekilas material singular plural. Nah, kalian bisa belajar sambil mendengarkan sambil melihat YouTube channel. Nah, oke, mungkin kita lanjut ke blog YouTube-nya, yaitu tentang the strategies to practice the listening skill. Nah, jadi di blog ini kita akan mempelajari tentang gimana sih strategis untuk apa ya listening skill kita itu lebih baik gitu. Nah, ini tuh saya fokuskan juga ke sisi ke murid SMP karena biasanya kan KS itu mulai-mulainya kan saat SMP ya biasanya. Nah, uh, untuk materi yang digunakan dalam kelas itu sama, itu ada blog, quizzes, dan YouTube video. Waktunya kurang lebih 1 jam. Nah, untuk lesson plan-nya, yang pertama, objective of the lesson, student are able to listen all of the conversation, story, announcement, and etc. And then the instruction for reading the lesson. Nah, pertama, guru itu memberikan instruksi kepada murid. Nah, selanjutnya guru menjelaskan tentang listening section dan bagaimana cara menjawab pertanyaan atau soal yang akan diberikan. Nah, yang ketiga, guru bertanya kepada siswa apa ya to try to the listening section, and after that the teacher do evaluation about the students answer. Jadi setelah udah menjelaskan, nah guru itu minta siswa untuk mempraktekannya gitu dan menjawab soal yang sudah diberikan. Yang keempat, teacher give a quiz to find out student. Nah, selanjutnya kan tadi kayak sudah dijelaskan, terus dikasih soal gitu kan, dikasih quiz untuk apa ya mengerti sejauh mana sih siswa itu paham tentang listening ini gitu. Nah, selanjutnya the student get a score from the quiz. Nah, jadi itu apa ya kayak urutan sama pembelajaran. Material yang dibahas itu tentang listening ya. Jadi listening itu part of communication skill, speaking and writing. Nah, jadi listening tuh masuk kayak basicnya dari English gitu ya, teman-teman. Nah, lanjut itu ada 10 tips for build effective listening skills. Yang pertama, face the speaker and maintain eye contact. Ini kalau listening apa ya? Langsung gitu. Nah, uh,
Kalau mungkin mungkin kalau dalam pengerjaan soal itu kalian lebih fokus gitu. Terus be careful but relax. Kalian harus hati-hati tapi tetap relax. Keep an open mind. Listen without judge others. Nah, kita harus tetap ya fokus mendengarkan eh, apa sih yang diucapkan oleh speaker itu. Selanjutnya mendengarkan dan eh, try to describe. Jadi kayak kita apa sih artinya atau apa sih yang dimaksud gitu. Nah, itu ada 5, 6, 7. Kita bisa itu. Terus em, nah eh, new formal explanation atau eh, penjelasan lebih lengkapnya kalian bisa lihat di YouTube, di video YouTube itu di situ ada link video YouTube. Nah, itu berisi tentang bagaimana cara kita mengimprove eh, listening skill kita. Nah, selain itu juga ada quiz. Nah, ini juga untuk memperdalam pemahaman kalian tentang listening atau mungkin bukan pemahaman sih, lebih ke mengetahui tingkat listening kalian itu sampai mana gitu. Jadi ini soalnya itu eh, ada audio, terus kalian suruh mengisi seperti blank gitu soal gitu. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke blok selanjutnya. Nah, selanjutnya 5 metode meningkatkan speaking skill agar mahir berbahasa Inggris. Nah, jadi di sini tuh saya lebih ke secara umum bagaimana sih metode untuk meningkatkan speaking skill itu. Nah, jadi metode untuk meningkatkan speaking skill ini perlu diketahui bagi siapapun yang ingin lancar berbahasa. Nah, bahasa Inggris memang menjadi bahasa internasional yang perlu dikuasai, apalagi kayak mencari pekerjaan pada zaman sekarang itu kan butuh banget ya kayak kemahiran kita dalam berbahasa Inggris gitu. Nah, apa aja sih metode untuk meningkatkan speaking skill? Yang pertama, kalian bisa biasakan mendengar percakapan bahasa Inggris. Nah, eh, metode meningkatkan speaking skill yang pertama yaitu membiasakan diri dengan mendengar percakapan Inggris. Nah, Anda bisa mendengarkan percakapan bahasa Inggris dari film-film Hollywood atau entah mungkin kalian film favorit berbahasa Inggris. Nah, kalian bisa belajar mendengarkan percakapan bahasa Inggris dari film tersebut. Nah, yang kedua, kalian bisa latihan berbicara bahasa Inggris. Nah, cara meningkatkan speaking skills yang kedua yaitu dengan latihan berbicara bahasa Inggris. Selain sering mendengarkan, eh, apa Anda juga harus rajin berlatih mengucapkan ungkapan dalam bahasa Inggris. Nah, berbicara bahasa Inggris ini tidak harus dengan orang lain yang mahir bahasa Inggris. Dan kalian bisa memulainya dari diri sendiri yaitu dengan berbicara bahasa Inggris di depan cermin atau merekamnya dengan recorder. Nah, yang ketiga, ajak teman berbicara bahasa Inggris. Nah, kalian mungkin punya temen nih yang sama-sama pengen meningkatkan speaking skill. Nah, jadi kalian bisa saling membantu gitu. Nah, setelah sering berlatih dan mendengarkan, kalian bisa kayak mempraktekannya dengan teman kalian gitu. Jadi kayak sama-sama saling menguntungkan gitu. Nah, yang keempat, gabung dengan komunitas bahasa Inggris. Nah, Anda juga bisa atau kalian juga bisa bergabung dengan komunitas bahasa Inggris untuk melatih supaya lancar. Nah, itu ada banyak sekali komunitas, ada yang offline maupun online. Nah, yang terakhir berlatih bicara dengan native speaker. Nah, ini sebenarnya bisa aja berhubungan dengan yang teman berbicara bahasa Inggris, ajak teman berbicara bahasa Inggris. Misal kalian punya teman gitu, teman dari luar Indo misalnya, itu kan tapi yang berbahasa Inggris ya, kayak dia pakai bahasa Inggris itu bahasa sehari-hari. Itu kalian juga bisa belajar
apa, berbicara dengan mereka gitu, kayak ya intinya belajar ya intinya ngobrol dengan mereka gitu. Nah, di situ juga ada video YouTube untuk lebih jelasnya, kalian bisa tonton ya teman-teman. Nah ini how to improve your English speaking skills by yourself. Jadi ini kayak autodidik gitu, kayak gimana sih cara meningkatkan kita Inggris ba bagaimana cara meningkatkan speaking skills kita. Nah, selanjutnya yang terakhir kita ke block writing. Nah, untuk writing, saya, akan menjelaskan tentang tips, eee, tips meningkatkan kemampuan menulis atau writing-nya. Nah, yang pertama, gini, kan sering kita kan mengalami kendala ya saat mendapatkan tugas sekolah atau mengerjakan pekerjaan kantor ataupun pekerjaan sekolah, pekerjaan kuliah, itu kayak harus esai gitu ya teman-teman. Nah, kayak writing itu kan emang apa ya, bagian dari English skill yang paling, berat atau paling susah gitu ya. Nah, jadi saya akan memberikan beberapa tips buat kalian. Yang pertama yaitu rajin membaca. Salah satu tips yang paling efektif adalah banyak membaca. Ketika kamu membaca, kamu akan banyak menemukan kosakata baru. Nanti kamu akan belajar banyak mengenai struktur penulisan. Membaca pun tidak harus dalam bentuk buku. Kalian bisa baca kayak majalah ataupun brosur atau, baca di internet. Itu kan sekarang banyak banget ya kayak tulisan bahasa Inggris, di internet gitu. Nah, selain itu kalian juga perlu banget atau wajib banget memahami susunan kalimat. Ketika kalian ingin menulis bahasa Inggris, nah akan lebih mudah jika kalian memahami susunan kalimat. Dengan memahami pola kalimat dalam bahasa Inggris yang benar, nah kalian itu akan lebih mudah menyusun paragraf. Misalnya memahami kata kerja, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Nah, kalian bisa baca di sini, kata kerja tanpa objek itu kayak the girl cried, wanita itu menangis. Terus kata kerja menggunakan plus, gitu ya teman-teman. Kalian bisa belajar di blog ini. Nah, selanjutnya pelatih grammar. Nah, ini sebenarnya sama ya, sama memahami susunan kalimat. Kalian juga harus berlatih grammar. Nah, walaupun dalam implementasi bahasa Inggris ini kan kalian nggak terlalu belajar banget grammar, tapi dalam penulisan itu kalian, sangat membutuhkan grammar dan dengan gitu tulisan kalian akan mudah dibaca dan dipahami. Nah, selain itu kalian juga bisa cek ejaan sebelum dan sesudah menulis. Kalian bisa pakai kamus bahasa Inggris. Nah, kamus bahasa Inggris itu nggak harus buku ya, sekarang juga bisa online. Terus bisa orang lain membaca tulisan kalian gitu. Jadi, apa ya, bisa kayak, ini udah, eee, bener apa ya gitu. Nah, mungkin itu ini juga ada, link YouTube-nya, kalian bisa lihat di, apa namanya, di blognya, ya teman-teman. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.